Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Radiobiologi kelas 2C akan menjelaskan materi mengenai efek radiasi pada sel. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar radiobiologi. Nah, apa sih radiobiologi itu? Radiobiologi merupakan bidang penting yang mempelajari tentang interaksi radiasi pion dengan materi biologis termasuk organisme hidup. Nah, yang selanjutnya yaitu prinsip utama dari radiobiologi. Yang pertama yaitu interaksi radiasi dengan materi. Radiasi berinteraksi dengan materi melalui berbagai cara, tergantung pada jenis radiasi dan energi radiasi serta sifat materi. Interaksi ini dapat menyebabkan ionisasi, eksitasi, dan juga kerusakan pada atom dan molekul. Prinsip selanjutnya yaitu dosis radiasi. Dosis radiasi adalah jumlah energi radiasi yang diserap oleh suatu bahan. Biasanya diukur dalam satuan Gray atau Sievert. Semakin tinggi dosis radiasi, semakin besar pula kerusakan yang akan ditimbulkan. Selanjutnya yaitu efek biologis radiasi. Efek biologis radiasi terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu efek stokastik atau efek yang terjadi secara acak dan probabilistik. Contohnya kanker dan leukemia. Lalu yang kedua ada efek deterministik atau efek yang terjadi pada semua orang yang terpapar radiasi di atas tingkat ambang batas tertentu. Contohnya eritema kulit, kerontokan rambut, dan juga mual. Selanjutnya yaitu prinsip perlindungan radiasi. Nah, prinsip perlindungan radiasi ini dirancang untuk meminimalkan resiko efek berbahaya dari radiasi. Prinsip-prinsip ini didasarkan pada 3 pilar. Yang pertama yaitu justifikasi, yang artinya paparan radiasi harus dibenarkan oleh manfaat yang diharapkan. Lalu yang kedua yaitu optimasi, yang artinya paparan radiasi harus dijaga serendah mungkin dengan mempertimbangkan manfaat dan risikonya. Lalu yang terakhir yaitu limitasi, yang artinya paparan radiasi harus dibatasi di bawah tingkat ambang batas yang ditetapkan untuk melindungi kesehatan manusia dan juga lingkungan. Nah, prinsip yang terakhir yaitu faktor yang mempengaruhi efek biologis dari radiasi. Efek biologis radiasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain jenis radiasi, energi radiasi, dosis radiasi, dan tingkat paparan. Selain itu, usia dan kesehatan juga merupakan faktor yang mempengaruhi efek biologis. Misalnya, anak-anak lebih sensitif terhadap efek radiasi daripada orang dewasa, dan orang dengan sistem kekebalan yang lemah lebih sensitif terhadap efek radiasi daripada orang yang sehat. Selanjutnya yaitu penerapan radiobiologi. Radiobiologi memiliki peranan penting dalam berbagai sektor seperti kedokteran, sains, dan industri. Nah, dalam bidang kedokteran sendiri, radiobiologi ini dapat membantu memahami efek radiasi pada tubuh manusia dan juga dapat mengembangkan metode diagnostik dan pengobatan yang aman dan juga efektif. Bentuk sel. Komponen utama sel terdiri ada 3, yaitu pertama, membran sel. Membran sel adalah yang melindungi sitoplasma dan nukleus. Kemudian ada sitoplasma, yaitu mengandung sejumlah organel untuk mengatur berbagai fungsi metabolisme. Kemudian yang ketiga yaitu inti sel atau nukleus, yaitu mengandung kromosom sebagai tempat penyimpanan segala informasi genetik dalam bentuk sandi yang spesifik dengan karakteristik dalam setiap manusia. Instruksi genetika sel ini sangat spesifik yang akan diturunkan secara menyeluruh lewat proses pembelahan sel. Selanjutnya, sel tubuh manusia. Sel tubuh manusia dibedakan menjadi 2, yaitu sel germinal. Sel germinal adalah sel sperma atau sel telur. Pembelahan sel germinal disebut meiosis, menghasilkan 2 buah sel induk sehingga hasil produksinya adalah 4 daughter sel. Kemudian ada sel somatik. Sel somatik adalah bagian lain sel tubuh manusia. Pembelahan sel somatik disebut mitosis dengan menghasilkan 2 sel anak yang identik dengan sel induk atau daughter sel. Yang selanjutnya yaitu pengaruh radiasi pada sel. Yang pertama yaitu kerusakan DNA direct dan indirect. Macam efek radiasi pada DNA yang dapat ditandai adalah yang pertama yaitu dosis rendah menyebabkan kerusakan sel. Yang selanjutnya yaitu dosis tinggi menyebabkan
kematian pada sel. Yang kedua yaitu interaksi radiasi pada kromosom. Radiasi dapat menyebabkan perubahan pada jumlah struktur kromosom atau bisa disebut dengan kromosom aberration. Yang selanjutnya yaitu mutasi. Mutasi merupakan perubahan permanen yang dapat diturunkan dalam suatu materi genetik. Mutasi tersebut dapat terjadi secara spontan, dapat diinduksi oleh penjainan radiasi maupun mutagen bahan kimia. Yang keempat yaitu efek radiasi pada soft tissue. Jaringan normal yang terpapar radiasi dapat mengalami kerusakan DNA dan apoptosis yang berupa sel kanker. Selanjutnya ada peran radiobiologi dalam kedokteran dan industri. Yang pertama dalam kedokteran, yaitu mengembangkan metode diagnostik yang aman, metode pengobatan yang efektif, serta meminimalkan risiko dan komplikasi. Yang kedua dalam radiodiagnostik, yaitu meminimalkan risiko radiasi pada pasien, memastikan kualitas gambar yang optimal, dan diagnosis yang akurat. Yang terakhir dalam industri, yaitu keamanan dalam sterilisasi makanan, efektivitas dalam sterilisasi obat, serta meningkatkan keamanan dan kemanjuran dalam aplikasi industri. Lalu radioterapi dan pengendalian dosis radiasi. Radioterapi menggunakan radiasi ionisasi untuk menghancurkan sel kanker dan juga meminimalkan kerusakan pada jaringan sehat. Prinsip utama radioterapi adalah mengontrol dosis radiasi dengan hati-hati untuk memaksimalkan efek samping. Dosis radiasi harus dikontrol secara ketat dalam terapi radiasi untuk memaksimalkan kerusakan pada sel kanker serta meminimalkan kerusakan pada jaringan sehat. Pengendalian dosis radiasi sangat penting untuk memastikan keselamatan pasien dan efektivitas pengobatan dalam radioterapi. Selanjutnya ada perlindungan radiasi dan radioterapi. Yang pertama, kita harus memahami pentingnya dampak radiasi pada sel. Yang kedua, radioterapi dan pengendalian dosis radiasi. Yang ketiga, peran radiobiologi dalam kedokteran atau industri. Yang keempat, ada radiologi diagnostik dan efek radiasi pada sel. Lalu yang kelima, pentingnya peran dasar radiobiologi. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.